Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ibu bapak menindaklanjuti, istilahnya gitu, episode pertama. Kita di episode pertama kita ngaji bareng perihal tentang iddah, masa iddah bagi istri yang ditinggal oleh suami, ya kan? Dimana di masa iddah itu ada karena meninggal, sang suami meninggal, iddahnya 4 bulan 10 hari. Masih ingat ya? Kalau karena cerai pisah 3 kali sucian, itu kesimpulan di episode pertama. Maka ibu bapak, episode selanjutnya, episode kedua ini membahas hak dan kewajiban yang diterima oleh sang istri selama masa iddah. Episode kedua ini hal-hal yang harus dilakukan oleh mantan lah, istilah gitu, mantan istri selama masa iddah, entah iddahnya karena wafat atau karena cerai. Ibu bapak, satu yang harus diperhatikan oleh mantan, istilah itu, sang istri ketika menjalani masa iddah, satu, tidak boleh keluar rumah kecuali emergensi. Artinya kita tidak diperkenankan keluar rumah yang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting itu bisa shopping, itu kan nggak terlalu penting. Rekreasi kan nggak terlalu penting. Kalau memang penting, maka darurat diperbolehkan. Contoh, bekerja. Suami meninggal, ndak ada penghasilan. Kalau ndak bekerja, maka istri boleh keluar untuk mencari nafkah. Tetapi kalau hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak diperbolehkan. Contoh yang tidak terlalu penting apa tadi? Shopping, rekreasi, itu kan tidak terlalu penting. Ini yang harus diindahkan. Yang kedua, apa istilahnya? Menerima lamaran. Istilahnya mengadakan transaksi lamaran. Apalagi menikah, mau ngelamar saja, menerima lamaran aja ndak boleh, apalagi menikah. Selanjutnya yang tidak diperbolehkan istri ketika menjalani masa iddah adalah memakai wangi-wangian. Ini yang sudah pakem. Lah, seiring dengan kecanggihan IT sekarang, medsos yang sudah menjamur ini, bagaimana? Maka ketika istri menjalani masa iddah, WA-an, chattingan, TikTok yang tidak terlalu penting itu dianalogkan, tidak diperkenankan. Kecuali WA-an yang amat sangat penting. Ini saya tekankan karena memang media ini tidak bisa kita lepaskan. Kita sekarang tidak bisa lepas dari dunia IT. Namun ketika sang istri atau mantan istri ini dalam keadaan menjalani masa iddah, WA-an yang tidak terlalu penting tidak boleh dianalogkan keluar tadi. Kalau keluar tidak terlalu penting tidak boleh, kecuali kalau kerja, sakit ke rumah sakit, itu kan penting. Maka WA-an ini pun juga begitu. Kalau WA-an tidak terlalu penting, tidak diperkenankan. Sama halnya chattingan. Kalau memang tidak terlalu penting pun tidak diperkenankan.
sama dengan TikTokan, apalagi terus macam-macam lah. Karena media ini efektif dan efisien untuk komunikasi. Di kamar bisa, sambil tidur bisa. Lah ketika masa iddah rawan melakukan ini. Kadang-kadang yang bersangkutan di rumah, tapi chattingan terus. Kadang-kadang sang mantan istri ini di rumah, diam diri di rumah, tapi TikTokan terus. Tapi chattingan terus, sementara konten-konten itu tidak terlalu penting. Maka berkali-kali saya tekankan, karena memang kita ini tidak bisa lepas dari IT, oke lah. Tetapi bagi istri yang mengalami masa iddah, sekali lagi IT yang tidak terlalu penting mohon untuk ditahan diri. Jangan chatting kesana kemari, jangan TikTokan, jangan messengeran dan lain sebagainya. Apalah artinya yang bersangkutan di rumah tapi chattingan terus. Apalah artinya yang bersangkutan berada di rumah tetapi WA messengeran terus. Ini kan paradoks. Sehingga saya katakan, kalau istri dalam keadaan masa iddah, kalau sudah di rumah, maka jangan sampai WA-an, chattingan, messengeran yang tidak terlalu penting. Panjenengan bisa memilah dan memilih mana chattingan penting, mana yang tidak penting. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.